dijawab, ya belum waktunya Tuhan. Ya. Sebab kadang-kadang Tuhan punya waktunya sendiri. Ya, kita tidak bisa menggunakan waktu kita. Kalau waktu kita maunya begitu saat ini kita minta, saat ini juga kita maunya dijawab sekarang. Ya, ada waktunya Tuhan. Ya. Perlu kesabaran, ketekunan di dalam kehidupan kita untuk menantikan jawaban dari Tuhan. Ya. Saya bersyukur ya, kalau anak saya itu tidak pernah putus asa gitu ya. Sekalipun sudah berulang-ulang kali yang membuat lamaran kerja ya, tetapi sampai sekarang belum ada jawaban. Tetapi anak saya tidak putus asa. Setiap ada kesempatan pasti dia buat. Soal nanti dijawab ya, diterima atau tidaknya, yang penting sudah berusaha. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ada waktunya Tuhan. Ya. Ya. Maka saya seringkali menyarankan, kamu harus sabar. Tunggu waktunya Tuhan. Tuhan punya maunya yang terbaik. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, maka itu sebabnya kita tidak perlu ragu kalau kita punya Allah itu sebagai Bapa kita. Tidak akan mungkin kalau Bapa kita itu ya akan tega kepada anaknya. Memang ada juga terjadi. Kalau kita mendengar di layar kaca televisi ada bapak yang membunuh anaknya, ya, ada ibu yang membunuh anaknya, ya, ya sekalipun ya anaknya itu salah, ya itu tidak harus sedemikian. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, tetapi saya yakin kita sebagai orang-orang percaya sudah barang tentu, ya, sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita, ya, sudah barang tentu kita juga mengasihi anak-anak kita, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagai Bapa bukan hanya kewajiban untuk menjawab doanya, tetapi sebagai Bapa kita, Tuhan itu juga ya berkewajiban untuk mengampuni, ya, mengampuni segala kekurangan dan kelemahan kita, ya. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Ya. Jikalau kita mengakui ya segala dosa kita, Tuhan sebagai Bapa kita mengampuni kita. Ya, itu firman Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, sebagai Bapa, Tuhan kita itu sebagai Bapa, ya, sudah barang tentu juga bukan hanya menjawab atau mengampuni, sudah barang tentu ya bahwa Allah kita sebagai Bapa ya punya tanggung jawab kepada kita, ya. Sudah barang tentu bahwa ya, Tuhan itu ya karena punya tanggung jawabnya besar, bila mana mungkin anaknya itu ada kesalahan, ya, ada berkewajiban sebagai Bapa itu menegur, mengingatkan kepada kita. Nah, maka itu sebabnya kita sebagai anak-anaknya, kalau kita ditegur oleh orang tua kita, oleh bapak kita, ya, itu bukan berarti bahwa ya tidak suka dengan kita.
Tetapi justru ya dengan teguran, dengan nasihat itu ya Bapa kita di surga mengasihi kita. Ya. Coba ya tolong baca Ibrani pasal 12 ayat 5 dan ayat 6. Bagaimana kata firman Tuhan? Berbahagialah orang yang ditegur oleh Allah, diperingatkan. Ya. Coba. Ada yang sudah ketemu? Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Ibrani pasal 12 ayat 5 dan 6 begini teman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan punya berkewajiban untuk menegur, atau kata firman Tuhan di sini bahwa mengingatkan, bahwa mengingatkan kepada anak-anaknya. Ya, ayat yang ke-5 ya bagian B, anak-anakku janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Kalau yang ejaan lama itu kalau ditegurnya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, artinya bahwa Allah itu sebagai Bapa kita mengasihi kita, mengingatkan kita demi kebaikan kita. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, maka saya kadang-kadang sama anak saya, ya, kalau memang ada hal-hal yang kurang tepat, ya, saya arahkan. Tapi bukan berarti tidak suka, ya. Justru kasihan sama kamu. Saya bilang begitu. Ya. Nah, saudara-saudaraku, maka itu sebabnya, ya, Allah yang kita sembah itu sangat punya kepribadian yang luar biasa.